Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru semua, terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dimana saat ini nanti akan ada sosialisasi modul 1 yang dihasilkan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yakni Bapak Nurdin, yang mengangkat tema filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi nanti apa saja yang diidekan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian budaya positif apa saja yang mungkin bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Semoga dari paparan Pak Nurdin dari modul 1 ini semoga nanti bisa membawa manfaat untuk sekolah kita dan kemajuan sekolah kita, khususnya dunia pendidikan pada umumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya sosialisasi saya serahkan ke yang bersangkutan Pak Nurdin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 dalam hal ini diwakili Wakatobi Bapak Prof. Malam Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan sedikit ilmu dari program guru penggerak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sosialisasi modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini meskipun Bapak Ibu guru ada jam kuliah, tetapi ini saya mengambil Bapak Ibu guru yang jamnya sedikit ataupun tadi sudah mengajar. Jadi dalam hal ini tidak mengganggu jalannya pembelajaran di SMPN 1. Sebetulnya saya ingin mengundang banyak Bapak Ibu guru, tetapi karena saya khawatir nanti malah mengganggu KGM, jadi kita mengundang hanya 8 orang saja. Yang penting nanti acara berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya bukan menggurui, ini sharing saja Bapak Ibu guru. Ini materi dari modul 1 guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sragen, yaitu sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu guru, biodata saya tidak dibaca ini lahiran 78, ini saya 14 November 78, masih muda ini. Kemudian riwayat pendidikan saya itu MI itu atau SD di kandang sapi, ya. MTS itu di Mantingan, MAN atau Aliyah itu juga di Mantingan. Kemudian S1 saya itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau USS. Kemudian sekolah lagi itu di Unta, karena waktu saya mengajar TIK itu karena lulusan saya teknik, maka menurut kurikulum itu harus S1 teknik informatika. Maka saya
yang ambil sekolah lagi di Unta dan lulus tahun 2009 kemarin. Masuk 2012, lulus tahun 2009 atau 7 tahun. Karena saya memang kadang masuk, kadang tidak. Ini aturan ini jalan atau tidak. Terus saya menyesuaikan aturan. Setelah aturannya fix gedong, oke, baru saya lanjutkan lagi. Kemudian pengalaman saya menjadi guru WB itu di SMP 1 tahun 2007 sampai 2009. Kemudian menjadi guru di SMP 3 tahun Sumberlawan itu 2009 sampai 2011 atau 2 tahun. Kemudian menjadi guru SMP 1 dari Natal ke sini itu 2011 sampai sekarang. Itu. Langsung ke materi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini nanti saya hanya membaca konsep-konsep sekilas Bapak Ibu. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kemudian filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu ing ngarsa sing tulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani. Itu di depan kita harus bisa menjadi contoh, di tengah kita harus bisa berpartisipasi, kemudian di belakang harus bisa memberi dukungan dan motivasi. Arah dari pembelajaran apapun itu harus berpihak pada murid. Nanti endingnya itu keselamatan dan kebahagiaan murid sebagai anggota masyarakat. Itu nanti seperti itu. Kemudian dasar pendidikan KHD yang lainnya yaitu kodrat anak itu adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau bagian dari rakyat itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian merdeka dalam hal ini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka batin. Merdeka batin itu kita dapatkan atau siswa dapatkan itu melalui pendidikan. Kemudian merdeka lahir itu didapatkan melalui pengajaran. Jadi mendidik itu beda dengan mengajar. Kalau mendidik itu yang tersentuh itu ke karakternya, karakter atau watak atau akhlak, budi pekerti. Nah, kemudian kalau mengajar itu yang tersentuh itu banyak ke pengetahuan secara alam atau fisiknya, seperti itu. Ya. Kemudian kodrat anak itu juga bermain. Nah, bermain. Jadi misalkan kita mengajar di kelas itu banyak anak-anak yang kadang sukanya bermain. Diajar tetapi mereka sambil bermain. Kadang ya ada yang lari ke sana kemari, kemudian ada yang main layangan, main apa itu? Main pesawat. Nah, seperti itu. Itu karena memang kodrat anak. Ya, seperti itu. Kemudian pemikiran KHD yang lain adalah kita itu diminta untuk menghamba pada siswa, dalam arti tidak yang sebenarnya, menghamba dalam arti tanda kutip. Kita itu diminta berpihak pada murid, ya, seperti itu. Berpihak pada murid, tidak harus menghamba mundur ke murid, tetapi kita itu apapun yang kita pikirkan itu harus endingnya itu
ke murid, hasil dari pembelajaran itu seperti apa. Nah, seperti itu. Misalkan kita diruangi seperti ini, itu kan juga demi murid. Kita melakukan diklat, kita melakukan RKAS, kita melakukan misalkan review KTSP, itu semua endingnya pada murid, tidak kepada kualitas sarpras yang baik, tapi harus menuju kepada kualitas anak yang lebih baik, seperti itu. Ya. Di SMP kita, SMPN 1 Jenar itu kita tidak usah istilahnya muluk-muluk, kita bisa menerapkan 5S kepada anak, itu sudah sangat baik. Yang penting karakter nomor 1. Nah itu karakter. Kalau pengetahuan anak kita memang anak pikiran, ya harus kita usahakan, tetapi karakter harus menjadi nomor 1. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, terutama itu anak kita, mari kita ajarkan untuk misalkan menunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua, karena ajaran-ajaran seperti itu yang dulu kita mendapat dari guru-guru kita, tapi anak sekarang itu sudah mulai lupa, mereka sudah tidak lagi menerapkan hal-hal seperti itu. Anak sekarang itu lewat di depan orang angger-angger, nyak-nyak seperti itu. Mari kita di SMPN 1 Jenar ini menerapkan hal-hal yang seperti itu. Paling tidak senyum, salam, kemudian sapa, sopan, dan santun. Paling penting karakter ya, karakter kita ke anak itu menunduk di depan orang yang lebih tua, di depan bapak ibu guru lewat menunduk, kemudian menyapa bila kita berpapasan, ya. Salam, kemudian usahakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalkan bahasa Jawa pun kita harus mengajarkan ke anak itu ya bahasa Jawa yang baik. Kalau misalkan anak sulit untuk berbahasa Jawa, ya bahasa Indonesia. Yang penting jangan ngomong bodoh-bodoh dari anak ke guru. Kita di SMPN 1 Jenar itu tidak muluk-muluk. Yang penting karakter itu nomor 1. Paling boten nggih tua, itu saja. Diajari anak itu menunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Itu pun saya pokoknya itu jadi budaya pun saya seperti itu. Kemudian anak itu juga membawa potensi sendiri. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak. Di satu sisi ada anak mungkin yang kurang mampu di bidang matematika, tetapi mereka akan menonjol di bidang mapel IPS, di bidang mapel olahraga, bukan seperti itu. Dan anak itu pun, anak yang kelihatannya di sekolah kurang mampu, belum tentu besok hidupnya akan secara ekonomi, sosial ekonomi akan penting. Bisa jadi anak-anak yang secara akademis mereka ketinggalan ketika sekolah, tetapi setelah menjadi orang yang dewasa malah hidupnya akan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang ustaz, bisa jadi. Jadi kita tidak boleh menjudge kepada anak itu anak yang misalkan bodoh, anak yang beling, seperti tidak boleh. Pokoknya ya kita bimbing. Karena apa? Murid atau guru itu ibaratnya petani. Petani itu tidak bisa istilahnya membuat jagung itu menjadi padi, membuat jagung itu menjadi tebu.
Ya, bisanya petani itu hanya mengarahkan, ya, mengarahkan, berikhtiar. Misalkan kita menanam jagung, itu ya kita berusaha kita siangi, kita pupuk, kita semprot, kita airi secukupnya, dan seperti itu. Begitupun kita kepada murid, bisanya kita itu hanya menuntun, mengarahkan. Kita tidak bisa memaksa. Misalkan si A harus menjadi, kamu besok harus menjadi seperti ini, nilaimu harus 10. Nah, kamu harus jadi misalkan bupati, kamu harus menjadi polisi. Nah, begitupun orang tua tidak bisa memaksa cita-cita anak. Bisanya hanya menuntun, karena anak itu mempunyai kodrat sendiri-sendiri dan kita hanya bisa mengarahkan. Ibaratnya yang petani itu tadi, kita hanya bisa memupuk, memberi air secukupnya, membasmi ulat, membasmi hama, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang paling penting adalah komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi antara guru dengan guru, guru dengan atasannya, guru dengan murid. Kemudian dan terpenting adalah kolaborasi atau kebersamaan, menjalin kerjasama. Tanpa kerjasama tidak akan bisa. Seperti ini kita sharing itu namanya juga kerjasama. Intinya itu yang tidak bisa berkolaborasi dan tidak mengedepankan komunikasi pasti akan tertinggal, seperti itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini ke budaya positif ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu. Nah, seperti kita dalam beragama. Dalam beragama itu kita kan mengharap surga atau kita supaya tidak masuk neraka. Nah, misalkan tanya ini, misalnya bapak ini atau bupati ini melakukan ibadah sebagai orang Islam misalkan andai kata saja, surga dan neraka itu boten wonten, pripun boten wonten. Nah, surga dan neraka itu boten wonten. Kira-kira jenengan tetap ibadah nama boten kira-kira. Berarti itu motivasi kita memang supaya tidak dihukum. Nah, kalau tingkatan-tingkatan orang yang sudah imannya kuat, mereka tidak mengharap surga dan neraka. Seperti murid kita itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasinya berarti eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu wajar memang. Kemudian yang ketiga ini yang utama, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif gitu. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Yang namanya peraturan kelas itu ya ada larangan, ada kewajiban, nah seperti itu. Nah itu sebaiknya dikemas. Nanti anak-anak itu akan lebih patuh biasanya jika dibuat keyakinan kelas seperti itu. Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas,
nanti terbentuk lingkungan yang positif. Nah, setelah terbentuk lingkungan positif menjadi budaya positif. Anak-anak itu kalau ditempeli peraturan kelas, mereka biasanya cenderung untuk melanggar peraturan seperti itu. Kalau misalkan dibuat keyakinan kelas itu misalkan sesuatu yang diyakini, yang dibuat anak-anak, yang kita musyawarahkan bersama, kita sepakati bersama dalam kelas, kemudian ditempel di dalam ruang kelas. Misalkan contohnya menghargai orang lain, berarti kan sudah mencakup tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mengolok-olok teman, tidak boleh bla bla bla, pokoknya berbuat yang kurang sopan kepada teman seperti itu. Biasanya anak lebih cenderung patuh kepada keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Akan lebih baiknya di setiap kelas itu nanti setiap bapak ibu guru itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kepada anak-anak, itu akan lebih baik. Tapi sifatnya keyakinan kelas itu adalah yang umum-umum saja, tidak secara detail. Misalkan siswa untuk bertanggung jawab, nah seperti itu sifatnya bertanggung jawab. Berarti kalau misalkan dia membuat kotor kelas, dia harus membersihkan. Misalkan dia mencoret buku teman, harus ditanggung jawab bagaimana. Misalkan menyobek kertas teman, ya harus misalkan mengganti seperti itu. Yang sifatnya umum-umum saja seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah seperti itu. Yang A itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah. Kemudian yang keyakinan kelas itu yang B, Bapak Ibu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu kan lebih umum ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami yang peduli dengan teman-teman, sifatnya umum. Nah ini, yang kiri itu peraturan, yang kanan itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Kalau dibuat keyakinan kelas, tanggung jawab. Kami adalah siswa yang bertanggung jawab. Nah, intinya itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dibuat keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, dibuat keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, seperti itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalkan dilarang melakukan kekerasan, ya keselamatan, menghormati orang lain, seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba, dibuat keyakinan ya jaga kesehatan, seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang bagian kanan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru misalnya ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Pak Ferry, ini hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman, ya Pak Ferry, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Parno ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Pak?
hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tak pernah. Ini hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Pak Dwi, itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Seperti ini. Konsekuensi. Nah, kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Buus, tahu itu? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bawah 0 Pak ini, Pak. Pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Pak ini, Pak? Bisa konsekuensi juga. Nah, itu. Nah ini, Pak. Nah. Jadi jika itu ada manfaat terhadap anak, manfaat secara pelajaran itu berarti konsekuensi. Kalau tidak itu berarti hukuman. Hukuman itu biasanya anak berundel. Kalau tidak berundel mereka terpaksa, ya, itu seperti itu. Kalau bisa itu anak itu tumbuh dari dirinya sendiri itu, menumbuhkan itu yang sulit seperti itu. Ya, angelnya seperti itu, kesadarannya itu. Jadi kalau kita memberi tugas ke anak itu usahakan ya itu yang berbentuk konsekuensi. Ada nyambungnya ke pelajaran, nyambung ke konteksnya. Ojo misalkan anak terlambat terus misalkan konfus nah seperti itu. Yang nyambung dengan pelajaran saya juga bersih nggak masalah. Iya baik itu. Dia nyambung dengan pelajaran jenengan, nggak apa-apa. Pokoknya ada manfaat ke anak, nggak apa-apa. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya nanti berbeda. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat fisik maupun hati anak akan sakit dalam jangka waktu lama, diling-iling, ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bentar. Jadi konsentrasi jadi tapi nanti dia pasti akan tahu manfaatnya setelah itu. Akan memberi kedisiplinan dalam hukum itu. Kalau konsekuensi itu akan menghargai kedisiplinan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Yang pertama itu ingin bertahan hidup, cinta kasih, kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Gitu. Kodrat anak itu seperti itu. Jadi kalau anak bullying itu ya wajar karena memang kodratnya, kebutuhan dasarnya seperti ini. Hanya kita yang sulit, tetapi harus kita usahakan itu bagaimana mencari solusinya. Kemudian 5 restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki anak yang nakal tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Sebisa mungkin anak itu bisa menyadari kesalahannya dan ada gencar untuk memperbaikinya. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang
mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian segitiga restitusi menangani anak. Ini biasanya di ilmu psikologi itu ada tiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu misalkan ada anak yang tidak membawa baju di depan. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak membawa baju atau lupa membawa baju. Terus ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak membawa atau tidak menggunakan baju. Kemudian sekarang apa keyakinan kita? Mereka pasti mengutarakan bahwa keyakinan sekolah itu seperti ini. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan atau tidak? Sudah paham. Kalau melanggar, apa konsekuensinya? Apa tindakan kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, ditawarkan kepada anak itu. Jangan langsung kita justice. Nanti akan timbul anak itu akan, oh saya harus begini Pak. Ya, kalau begitu besok Bapak yakin kamu bisa disiplin, bisa lebih baik, kamu bisa mengenakan seragam sekolah sesuai akhlak. Kamu anak yang baik, pasti besok juga menjadi orang yang baik dengan disiplin seperti itu. Jadi jangan langsung kita tes, pasti anak kalau begitu langsung berontak. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata seperti ini, menstabilkan identitas yang baru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya, seperti itu. Jadi narasi awal yang kita bangun seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang ada anak bertengkar, itu poin sih, poinnya seperti itu tidak boleh ya. Kalau kita harus berkata seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus tidak perlu nyalahnya kita ini. Nah, seperti itu. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pokoknya kita bangun narasi yang tidak langsung menjustis ke anak, menghakimi anak seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya. Anak itu ditawari, kok melakukan itu alasannya apa? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, kamu boleh mempunyai prinsip seperti itu, tapi sikap apa yang bisa kamu tambahkan? Nah, misalnya seperti untuk memperbaiki hal itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Anak yang suka memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Pokoknya kita tawarkan solusi-solusi tanpa menjustis anak itu dengan kata-kata yang lebih halus. Kemudian menanyakan keyakinan. Misalkan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Seperti itu tadi ya, sudah kita kesepakatan di awal tadi.
nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, mereka pasti akan menjawab, menggali dari dirinya. Nah, nanti dia kita fokuskan untuk dia itu berbuat sesuai dengan yang mereka ungkapkan itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi intinya dalam menangani anak itu ya, yang pertama itu ini tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Meskipun anak itu tindakan yang salah, tapi harus kita validasi. Kamu bukan satu-satunya anak yang berbuat salah di sekolah ini. Ya, yang penting jangan langsung gitu. Biasanya anak langsung berontak seperti itu. Saya juga merasakan sendiri ke anak saya. Nah, saya budi juga. Ternyata itu karakternya cenderung keras, yang gede itu. Dan kalau diajak ngomong itu jawabnya hanya 1-2 patah kata. Menunggu. Semuanya tidak omongan. Memang sering saya justice seperti itu. Ternyata apapun itu dengan cara yang halus. Mungkin itu Bapak Ibu, ini hanya sharing sedikit saja karena ya persiapannya ini mendadak. Ini terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sharing sedikit saja tentang materi dari Guru Penggerak. Materinya banyak sekali Bapak. Ini hanya pokoknya kita ambil poin-poinnya saja, dan saya mengambil jam pelajaran ini tadi juga sudah matur ke Pak Kepala Sekolah. Pokoknya saya izin menggunakan waktu sebentar supaya tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah. Jadi seperti itu. Saya takut kalau mengganggu jam pelajaran itu pasti nanti imbasnya akan kemana-mana. Nah seperti itu Bapak Ibu, terima kasih sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan sosialisasi modul 1 dari Pak Nurdin. Beri aplaus untuk Pak Nurdin. Telah berjalan dengan lancar. Semoga untuk tugas-tugas yang akan datang lebih bagus lagi, akhirnya betul-betul menjadi guru penggerak yang terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.